Dan untuk hari ini kita akan mendengarkan sambutan Rektor Universitas Tadulako sekaligus membuka dengan resmi kegiatan pelatihan bela negara. Dengan hormat kami menyebut namanya Bapak Profesor Dr. Insinyur Ahmad STMP tapi dengan banyak diselamatkan. Sebelum mulai, saya mau lihat kalian masih semangat tidak? Saya pinjam yelnya Taware. Dibilang hidup mahasiswa, generasi mahasiswa untar, no radikalisme, no terorisme dan coba kita coba dulu. Hidup mahasiswa! Mahasiswa untar! Mahasiswa untar! Mahasiswa untar! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sehat selalu. Dan tak lupa, salam yang menenangkan, salam Pancasila. Terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia kepada kita sekalian, sehingga di siang hari atau ini yang penuh ceria kita dapat bertemu bersilaturahim dalam rangkaian kegiatan bukaan pelatihan bela negara untuk mahasiswa baru angkatan 2023 yang kurang lebih berjumlah hampir 8.000 dengan tema yang sangat luar biasa, internalisasi sosial, nilai sosial akademik dan Pancasila sebagai falsafah negara bagi mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran bahaya radikalisme, terorisme, dan narkoba. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran dengan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga sahabat yang kami hormati dan banggakan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, dan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Administrasi Pemerintahan Indonesia. Dengan hormat kami sebutkan namanya Bapak Ketua Fatih Abbas Esos MSI. Selamat datang. Ini teman sejawat, sama-sama di SMP, sama-sama di SMA, Untak juga ya, sama-sama di Untak. Ternyata Untak juga bisa jadi rektor juga, ya, bisa jadi kasar. Yang terhormat Kasat Gasbir Sultan, Densus 88 anti teror, Bapak Kombes Polisi Josi Suwo. Selamat, terima kasih sudah bergabung dan memberikan dan membagi ilmunya kepada kita sekalian. Yang terhormat Bapak Kapolda Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kapol Dr. Naima Makasesi SHMH. Terima kasih Bu, selamat datang. Bu Naima ini dengan Untak itu sudah seperti keluarga. Bahkan beliau termasuk salah satu pengajar berada di Universitas Tadulako. Yang kami hormati dari Korem 132 Tadulako, Bapak yang diwakili oleh Bapak Kolonel Infantri Vivin Sudi Syafudin SPD. Terima
kasih Pak, selamat datang ke kesempatan ini. Kalau dengan badan rem, lalu Anda masih ingat nggak waktu kita mau pelaksanaan Pak Jokowi datang bersama sebagian mahasiswa dan badan rem hadir di situ. Kemudian yang kami hormati Bapak Kompol Sugiono dari Densus 88. Terima kasih Pak. Ini kalau Pak Kolonel Sugiono ini orang yang tiap hari bergelut dengan terorisme. Sampai-sampai dia bilang jangan-jangan saya bisa terbawa jadi teroris. Kalau melihat doktrin-doktrin yang dilakukan, jadi tidak gampang ya. Selanjutnya yang kami hormati dan mencintai Bapak Nasir Abbas selaku stakeholder kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak atas pembagian ilmunya kepada mahasiswa kami, mahasiswa baru. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan alumni, Bapak Dr. Sagaf, dan kepada dekan atau wakil-wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni yang hadir pada kesempatan ini. Luar biasa yang mewakili semua yang membersamai kita mengarrange seluruh kegiatan pelaksanaan pelatihan bela negara. Yang kami hormati Kepala Biro, ya, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, ya, yang hadir. Kemudian Kabak yang bersama kerja, ya, semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Sebelum mulai, karena Pak Gubernur tadi dengan pantun, maka kita berpantun dulu ya. Saya mau lihat masih semangat tidak menjawab. Buah apel, buah alpukat, makannya di bawah pohon rambutan. Selamat atas pelatihan bela negara di Untan. Izinkan kami memberikan sambutan. Teristimewa yang kami cintai adik-adik mahasiswa, anak-anakku sekalian yang hadir, yang insya Allah pelaksanaan bela negara ini karena saking banyaknya kita, lokasi tidak mencukupi, maka kita bagi dalam 4 shift, ya. Hari ini 1000-an lebih, besok 1000-an lebih, lusa sampai dengan tanggal 30 pelaksanaan. Yang penting kalian tahu bahwa pelaksanaan bela negara ini untuk pertama kalinya kita laksanakan di Universitas Teguh. Dan di beberapa universitas yang ada di Indonesia juga, kita termasuk yang awal pelaksanaan kegiatan bela negara. Kenapa penting? Kemarin kita juga sudah melaksanakan kerjasama dengan pihak TNI Polri, termasuk dari Humas Kepolisian Polri yang datang, termasuk salah satu program kita adalah pengembangan tentang bela negara, dan ini kita beritahu. Karena kenapa? Ini sangat penting. Pelaksanaan pertama, kita mau menghilangkan stigma bahwa selama ini Universitas Tadulako juga dianggap salah satu universitas yang terpapar, ya. Kita itu masuk dalam universitas yang terpapar untuk paham-paham radikalisme, terorisme, dan juga narkoba. Bahkan Kota Palu termasuk 3 besar di Indonesia yang terpapar narkoba. Nah, pentingnya, kenapa? Faham-faham radikalisme, terorisme, dan narkoba ini paling cepat dimasuki oleh tingkatan mahasiswa. Karena kenapa? Pembelajaran kita itu sekarang lebih banyak juga dalam pola-pola pembelajaran secara online. Mencari sumber-sumber pustaka. Kita hampir tiap hari bergelut dengan Google, Yahoo, dan lain sebagainya. Nah, di sini terkadang informasi ini muncul. Apalagi yang setiap hari di tangan kita. Handphone, HP, gadget. Setiap kita buka tiap hari, coba lihat, ada saja berita-berita yang memancing, yang memberikan daya nalar kita itu benar atau tidak berita. Coba lihat. Sedikit-sedikit lagi ada orang bercerita. Padahal setelah dicek, ternyata hoax, misalnya, ya. Tidak benar, dan ini kadang-kadang sudah memancing kita. Belum lagi, saya katakan bahwa menjadi mahasiswa sejak awal kalian waktu masuk ke sini. Jadilah mahasiswa yang smart, yang pintar dalam membaca situasi, pintar dalam mengelola diri, pintar dalam mengembangkan diri kita sendiri. Karena itu penting sekali. Karena kenapa? Informasi yang kita terima setiap hari itu begitu cepat. Begitu bangun pagi, yang pertama
lihat dulu perkara HP. Siapa lagi yang pakai ini? Siapa lagi yang mau posting? Iya, kalau postingnya TikTok lagi. Iya kan? TikToknya kalau cuma lagu-lagu tidak apa-apa. Nah ini sedikit-sedikit lagi urusan di sini. Sedikit-sedikit lagi tidak tahu hoax dari mana muncul. Dan ini sangat mempengaruhi kita punya nalar dalam berpikir benar. Oleh karena itu, ini sangat penting kita lakukan untuk apa? Memberikan pengayaan, pelatihan bela negara ini sebenarnya kita menghadirkan para pakar yang ada di sini dengan bidangnya masing-masing. Itu untuk memberikan semacam enrichment, pengayaan kepada kita tentang ilmu pengetahuan agar kita tidak terpapar oleh keberadaan radikalisme, terorisme maupun narkoba. Yang kondisi ini setiap hari berada di sekitar kita. Apalagi Provinsi Sulawesi Tengah kan masuk di dalam zona merah. Kenapa zona merah? Tahu peristiwa Poso? Dengar? Nah ini kan termasuk salah satu pemicu. Ya tadi kalau saya sempat berbicara dengan Pak Nasir Abbas ya, di sini luar biasa kan. Beliau sebagai pelaku kemudian menyadari hal-hal tersebut. Itu yang saya bilang. Kalau menerima informasi itu jangan setengah-setengah. Harus dikaji lebih dulu. Tentu tadi materi-materi yang disampaikan akan seperti itu. Ini penting sekali Pak Ibu sahabat ini anak-anak sekalian. Menjadi orang universitas menjadi yang smart. Mulai juga termasuk nanti Anda seperti dikemukakan oleh Pak Mas Anu tadi sampai ini Pak Asisten. Jangan nanti hanya menjadi kutu buku. Harus pandai berorganisasi. Organisasi itu tidak salah. Makanya saya minta kepada wakil rektor, cari yang menjadi pimpinan organisasi itu IP-nya yang bagus. Jangan IP 1, IP 0, mau jadi ketua BEM. Dia punya urusan tidak selesai, mau urus orang. Iya kan? Akhirnya dia setengah mati, dia tusuk-tusuk mahasiswa lain. Iya kan? Jangan mau terima yang begitu. Pilihlah nanti yang menjadi pimpinan kalian juga orang yang smart, orang yang bisa menyelesaikan permasalahan, bukan permasalahan dia yang diselesaikan. Karena ditelusuri, bisa nanti dilihat oleh para wakil-wakil, terjadinya banyak kerusuhan-kerusuhan termasuk di tingkat mahasiswa. Juga dipuji oleh kadang-kadang oleh senior-senior Anda. Yang tadi itu yang sudah setengah selesai tapi tidak selesai, iya kan? Ajak-ajak orang juga membentuk faham-faham radikalisme di dalam kampus. Memang radikalisme terorisme pertama munculnya seperti itu. Pembelajaran sedikit-sedikit dan lain sebagainya, kemudian dia naik. Oleh karena itu penting berorganisasi tetapi dengan tatanan yang baik. Utamakan tetap adalah menyelesaikan pendidikan Anda di satu tempat waktu. Karena kenapa? Di dunia sana pasar kerja menanti Anda. Kalau Anda lambat, berarti Anda lambat untuk mengakses tempat pasar kerja tersebut. Ini harapan saya. Kegiatan bela negara tentunya dengan serangkaian materi yang telah diberikan. Saya kira ini menjadi modal bagi anak-anakku sekalian untuk melangkah di dalam pelaksanaan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Ini sebenarnya materi ini bukan saja hanya untuk mahasiswa, termasuk untuk kita semua, para dosen, para pembimbing dan lain sebagainya, agar tidak cepat terterima dengan hoax. Saya khusus meminta kemarin pihak kepolisian, pihak Densus, pihak dari Korem dan lain sebagainya untuk segera mendampingi kita. Dan ini alhamdulillah kolaborasi ini terjalin dengan begitu baik. Yang Densus Pak Sugiharto sudah 2 kali memberikan materi tentang ini juga. Dari Korem juga, dari kepolisian apalagi. Iya kan? Untuk kita lakukan itu agar kenapa? Agar kita betul-betul bisa semakin terarah dan hilang atau keluar dari stigma-stigma yang tidak benar tersebut. Marilah kita membangun institusi kita dengan cara benar, dengan pandangan-pandangan yang baik. Jangan terpancing dengan aliran atau doktrin. Karena kalau doktrin aliran itu cepat sekali dia masuknya. Dan kalau masuk ke kita itu luar biasa. Tadi saya bicara dengan Pak Josi sendiri. Pihak yang ada di Densus saja, kalau tiap hari dengar orang para teroris yang ditangkap itu, kalau tiap hari orang ngomong, kadang-kadang kita sendiri merasa bisa terpengaruh, coba bayangkan. Karena luar biasanya dokumen yang dibangun seperti itu. Oleh karena itu, kesempatan berkegiatan ini terus kita akan laksanakan. Dan mulai tahun ini, pendidikan bela negara ini akan kita laksanakan terus.
Setiap tahun secara rutin insya Allah kita laksanakan untuk pelaksanaan bela negara. Bahkan nanti kita harapkan nanti selain dari materi, saya kadang-kadang sebut, kadang-kadang kita juga hal yang terkecil. Kita kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya lihat, perhatikan, menyanyi Indonesia Raya begini, Indonesia. Padahal itu sikap sempurna. Ini hal kecil, menghormati bendera kita. Anda sekarang kalau ke Surabaya, setiap berapa jam itu di bandara udaranya pasti diputar lagu Indonesia Raya. Untuk apa? Membiasakan kita untuk menghargai dan bagaimana posisi sikap sempurna dalam menghargai tersebut. Ya, karena dalam hadis menyatakan bahwa cinta negara, cinta apa ini kepada tanah air itu sebagian daripada cinta kita. Jadi jangan main-main. Ya kan, jangan nanti kira seperti kita mencintai bendera, bukan mencintai, menghargai bendera itu dianggap syirik. Tidak. Itu dalam agama sendiri, khususnya dalam agama Islam menyatakan bahwa cinta negara tanah air itu sebagian daripada iman kita. Oleh karena itu kita harus menjaga ini melalui materi-materi yang diberikan. Tolong disimak dengan sebaiknya supaya kita mendapatkan apa ini pembelajaran yang bagus dari pelaksanaan kegiatan bela negara. Saya kira itu yang paling penting dari kami. Kemudian harapan kami dari seluruh pelaksanaan kegiatan ini yang selama kurang lebih 4 hari nantinya, semoga semua kalian ikut dengan baik, mendapat kesehatan dan juga mendapat ilmu yang bisa bukan hanya untuk kalian sendiri, tetapi nanti diviruskan kepada teman-teman Anda. Ini sekarang Anda sebagai mahasiswa baru, nanti berikutnya ada mahasiswa baru berikutnya. Karena yang tanya bagaimana mahasiswa lama? Mahasiswa lama kita akan ajar pelan-pelan. Oleh karena itu juga nanti yang mau masuk di dalam pengurusan, ini sebagai catatan bahwa yang mau masuk nanti di dalam pengurusan himpunan mahasiswa, paling tidak dia sudah pernah mengikuti pendidikan bela negara. Kenapa? Supaya dia sudah punya pemahaman. Kemarin saya saja pernah di demo lagi persoalan apa? Terakhir mereka datang, minta maaf Pak, kenapa saya bilang jadi mahasiswa yang cepat, jangan menerima informasi sepihak. Itu bibit-bibit yang membuat kita nanti menjadi radikal dan lain sebagainya. Dan kedua, menjadilah mahasiswa jangan cepat baper, jangan cepat baper, tahu apa? Iya, sedikit-sedikit tersinggung, iya kan? Orang apa ini, pas status dikira dia, padahal bukan. Iya kan? Itu pemicu-pemicu semua yang begitu, ya. Jadi harap kita jagalah institusi kita dengan berita-berita hoax dan lain sebagainya. Dan begitu mendengar ada berita-berita tentang begini, kalau tidak ditahu setelah diklarifikasi. Jangan dibicarakan di antara Anda saja. Cari tahu, cari kepada PRT media 3 Anda atau dosen-dosen yang lain, apakah benar berita itu, supaya itu bisa segera terklarifikasi. Karena itu bisa menjadi bibit awal Anda memasuki oleh kelompok radikal atau terorisme maupun narkoba. Begitu juga pesan utama saya tentang narkoba. Memang kadang-kadang mulainya dari rokok pindah sedikit sabu narkotika, habis itu pakai Lemfox. Ada yang pakai Lemfox? Saya tahu semua ini. Iya. Bukan saya sudah pernah coba, saya pernah lihat. Nanti tidak ada uang Lemfox dipakai. Iya kan? Supaya fly. Itu kenapa? Jangan nanti begitu tugas yang sudah tidak bisa selesai dikerjakan ya sudah pergi cari jalan pintas. Jangan. Cari tempat bertanya supaya bisa menyelesaikan segala permasalahan. Saya pikir itu yang paling penting. Sekali lagi saya berikan apresiasi kepada segenap penyelenggara, Pak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan seluruh para wali pendidikan 3 yang hadir dan narasumber kita yang hadir pada siang hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak atas kerjasamanya dan mohon tidak sungkan-sungkan terus untuk diundang pada kegiatan-kegiatan lain yang hadir pada kesempatan ini. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi kita dalam mengembangkan pendidikan bela negara yang ada di Universitas Tadulako. Demikian yang bisa kami sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan bela negara bagi mahasiswa baru angkatan 2023 Universitas Tadulako dengan mengambil tema internalisasi nilai sosial akademik dan Pancasila sebagai falsafah negara bagi mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran bahaya radikalisme, terorisme dan narkoba secara resmi kami nyatakan ini. Semoga pelaksanaan bela negara ini mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hari ini bersebuah pantun.
jalan-jalan di kota Palu yang cerah, bertemu kawan yang sedang jualan. Mari bersama wujudkan bela negara yang ramah untuk keamanan mental yang bisa diandalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om Rahayu. Terima kasih. Kita merasa tidak adil atau merasa saudara kita bukan tidak adil. Takut. Ya, tinggal harusnya bersyukur kita bisa memahami Islam dan membaca Al-Quran dan berbahasa Arab. Harusnya bersyukur tidak. Saya contohnya, saya dihadirkan oleh Densus jauh-jauh dari Jakarta ke sini untuk menjelaskan bahwa kelompok itu ada. Sementara ada sebagian orang bagaimana dia luar biasa mengatakan Israel ya bahaya juga bahaya bagaimana sih Merdeka Indonesia Jaya. Itu program yang membuat mahasiswa bebas berpendapat dan beragama.
Ada di layar. Kita cek satu persatu. Kalian ini masih semangat atau sudah luntur semangat? Ya. Yang paling semangat kita ada rekaman video. Kita kirimkan ke Wadik Bimalu untuk namanya dicatat, dikasih ke dosen, tolong dikasih nilai A+. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lama sekali suaranya. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba fakultas menyimpang mana suaranya? Ekonomi. Perikanan. Mas. Saya senang sekali ya. Oh, yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Dr. Insinyur Sagaf, maaf kalau salah sebut, para pejabat dari kita semua yang maaf saya tidak disebut satu karena saya tidak terlalu hafal jabatannya. Saya sangat bangga dan senang sekali bisa berbicara di depan calon-calon pimpinan masa depan Indonesia. Saya hanya bisa menekankan di pelatihan bela negara ini ya, Anda nanti dapat lebih mencintai negara kita, Republik Indonesia, dalam bidang kalian masing-masing. Ini Pak, sesuai dengan keilmuan kalian di ekonomi, di kehutanan ataupun di kesmas ya, silakan kalian bangun Indonesia dengan cara kalian masing-masing. Dan saya juga berpesan semoga kita semua terbebas dari bahaya narkoba. Amin. Mungkin itu saja ya. Saya tahu mungkin sudah pada gelisah dan juga mungkin sudah bosan dengan muka saya. Ya. Bapak ini kondisi tampaknya begitu ya. Tapi saya berusaha tidak memasang muka yang galak. Full senyum. Itu saja. Semoga saya bisa bertemu kalian, melihat hamba-hamba kalian, alumni Untan ya yang sudah jadi pemimpin kita. Terakhir, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang luar biasa ini, Bapak Ibu yang kami hormati dan seluruh peserta pelatihan bela negara yang kami banggakan. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Tadulako. Pada kesempatan ini disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni sekaligus menutup secara resmi pelatihan bela negara bagi mahasiswa baru angkatan 2023 Universitas Tadulako pada sore hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Sagaf Jalalenda MP, kami silakan. Boleh diam dulu supaya kita tertib, yang masih bercakap-cakap sebentar saja, masih ribut, saya tidak mau duduk. Pertama-tama permohonan maaf Bapak Rektor Universitas Tadulako yang sedianya beliau ingin sekali untuk menutup acara ini sekaligus berjumpa dengan adik kakak mahasiswa yang mengikuti bela negara, tapi karena dalam posisi tugas beliau mewakilkan kepada saya untuk menutup acara ini secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Tuhan kuat,
Saya kira mungkin sore ini masih semangat mahasiswa Darul Arqam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sehat dan salam Pancasila. Saya tes semangatnya dulu karena yang kemarin nyari sekali pada posisi terakhir masih semangat. Hidup mahasiswa dengan tangannya. Hidup mahasiswa. Mantap. Kalau saya bilang mahasiswa UNTAD, dijawab no radikalisme. Kalau saya bilang lagi hidup mahasiswa, no terorisme. 3 kali ya. Sekali lagi saya bilang hidup mahasiswa UNTAD, no narkoba. Kita no, karena sudah dilatih. Mahasiswa UNTAD, no radikal. Dengan tangannya, saya tidak yakin. Hidup mahasiswa, no terorisme. Hidup mahasiswa UNTAD, no narkoba. Terima kasih. Diam lagi. Sebentar kita nyanyi. Belum tahu kalau saya menyanyi. Yang kami hormati dan mendengarkan Bapak Panitia Mahayana MK SKM, wakili Polda Sulawesi Tengah. Anakku sekalian, boleh diam. Beliau Ajun Komisaris Besar Polisi, masih ganteng, masih muda. Dia SKM. Anak-anak FKM. Mudah-mudahan besok jadi jenderal FKM. Luar biasa kompak pakai apa namanya? Umum. Saya belum tahu artinya, jangan-jangan janda. Tapi mereka kompak karena warna benderanya adalah ungu. Tepuk tangan. Ya, saya hormati dan saya membanggakan teman-teman kolega kerja bidang kemahasiswaan, Bapak Ibu Wakil Dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Universitas Darul Arqam. Terima kasih Bapak dan Ibu hadir dalam acara penutupan ini. Kabak Koordinator Kemahasiswaan dan Umum Pak Haji Arifudin. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur Alhamdulillahirabbil alamin kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang memberikan kesempatan kesehatan pada kita hari keempat ini dalam rangka peraturan bela negara dapat diikuti dengan baik dan kita dalam keadaan sehat walafiat. Wakili pimpinan Universitas Darul Arqam, pertama saya menyampaikan terima kasih anak-anakku sekalian telah begitu tekun mengikuti acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi pedoman langkah anak-anakku sekalian dalam hidup ini, terutama di Universitas Darul Arqam, supaya menjadi generasi yang baik, generasi pimpinan di masa akan datang, sesuai dengan cita-cita Universitas Darul Arqam melahirkan pimpinan di masa yang akan datang. Amin. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih pada seluruh teman-teman panitia. 4 hari ini dari sebelum jam 8 sampai dengan jam 5 sore, bahkan ada sampai malam, karena mempersiapkan lagi acara berikutnya besok. Diatur kembali mereka pulang karena jam 9 sampai jam 10 malam demi adik-adik sekalian. Saya patut sebagai pimpinan Universitas Darul Arqam menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan sumbangan kerjasama yang baik antar panitia,
alhamdulillah bisa terlaksana sampai dengan acara insya Allah ditutup pada hari ini. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih yang banyak pada pemateri dari Polda Sulteng, dari Densus 88 yang telah memberikan pembekalan pemahaman, dan senang sekali karena terjadi interaksi diskusi dengan para pemateri. Mudah-mudahan apa isi hati dari apa yang disampaikan kemudian tercurah dalam diskusi membuat kita lebih terang dan jelas apa itu terorisme, apa itu narkoba. Anak-anakku sekalian, kegiatan ini merupakan kerjasama yang baik yang selama ini antara Universitas Darul Arqam dengan pihak Polda sekalian diwujudkan dalam pelatihan ini. Kemudian Pak Rektor Universitas Darul Arqam yang kita banggakan kemudian menyambuti daripada pelatihan ini, karena anak-anakku sekalian, radikal, teroris dan narkoba adalah hal yang sangat berbahaya bagi bangsa ini. Terjadinya terorisme bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Narkoba bisa merusak generasi bangsa yang akan datang. Olehnya persoalan keduanya ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan negara mengambil peran bahwa ini adalah persoalan sifatnya khusus dalam hidup. Dan berikutnya, mungkin pertama ketika mengikuti ini anak-anakku sekalian berpikir seperti PKKMB. Tapi ternyata begitu menyanyi di sini full joget di sini. Bagus tidak? Mudah-mudahan dengan posisi begitu rileks menerima materi ini menjadi sesuatu yang terpatri dalam hati untuk bisa menjadikan pedoman dalam melangkah selama belajar maka sampai menjadi sarjana masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian, saya teringat ketika bulan 1 September yang lalu anak-anak dipanggil induk Universitas Darul Arqam untuk mengikuti kuliah angkatan 2023 masuk di Universitas Darul Arqam. Tentunya tidak terlepas dari cita-cita anak-anakku sekalian, dengan dorongan orang tua, dengan catatan saya harus menjadi orang yang terbaik, baik bagi diri saya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Saya kira tidak terlepas dari cita-cita itu. Kemudian waktu saat berangkat, orang tua sangat berharap mudah-mudahan anakku datang ke Palu belajar di Universitas Darul Arqam menjadi kebanggaan dan bahagia bagi orang tua dan keluarga. Hal yang begitu penting ini dalam cita-cita baik anak dan keluarga. Pak Rektor kita menyambuti bahwa anak Universitas Darul Arqam tidak boleh salah karena radikalisme, terorisme, dan narkoba. Bisa? Ayo, khawatir saya sudah banyak. Bisa? Bisa. Ada sekalian, cerita narkoba, saya kebetulan sudah 2 periode jadi wakil rektor 3. Banyak suka duka yang saya alami dalam mendekati dan menerima masukan dari keluhan anak-anakku sekalian selama 50.000 tidak banyak yang datang bertemu dengan saya. Saya cuma berkisah atas 2 persoalan ini. Pertama persoalan radikalisme dan terorisme, dan yang kedua adalah narkoba. Ada 1 anak, mereka bersaudara 3 orang, datang ke saya ibunya ketika bapaknya meninggal baru umur 40 tahun. Ini kejadian. Ibunya mengatakan ke saya karena bapaknya itu adalah sahabat saya, Pak Warek, tolong kasihan dibantu saya, anak ini bisa selesai sarjana. Karena bapaknya sudah tidak ada, adiknya 2 perempuan. Dengan begitu miris, saya berusaha memberikan dia beasiswa. Nasib ditentukan oleh Allah, dia mendapatkan beasiswa selama kuliah. Kemudian mungkin dari doa ibunya, karena ibunya yang menjadi pemberi
yang mencarikan uang dengan jual pisang goreng. Ini kejadian. Alhamdulillah anak ini sarjana. Ketika sarjana dia, saya lihat kedua jadi sarjana yang tadinya pakai jilbab kemudian pakai cadar. Tapi nasibnya baik, dia diterima di Bank Sentral Asia (BCA). Alhamdulillah karena dia diterima di Bank Sentral Asia, adanya ini bisa dia biayai kuliah dan 1 SMA. Setelah berjalan 1,5 tahun di Bank Sentral Asia, dia minta mundur. Karena katanya di Bank Sentral Asia Bank itu penuh riba, dia tidak ikhlas. Dia keluar menjadi seorang pegawai di Bank Sentral Asia. Akhirnya karena dia keluar, harapan orang tuanya terhadap adiknya kuliah, dua-dua adiknya itu menjadi putus sekolah, putus kuliah dan putus di SMA. Saya datang ke rumah itu, saya hadapi anak itu. Semua dalil yang saya berikan, dia tidak terima. Karena mengatakan riba itu adalah haram. Akibatnya adalah adiknya tidak bisa sekolah. Yang kedua, ketika dia ada tempat pengajiannya, dijemput oleh pamannya. Dijemput oleh pamannya ketika di mobil ada di hutanlah tek mobil. Dia mau turun dari mobil gara-gara tidak mau dengar lagu. Sampai di rumah ibunya ada yang bunyi lagu, dia keluar dari rumah. Dia mengatakan bahwa ibunya, keluarga itu adalah sebagian daripada kafir. Dari cerita itu sampai hari ini ada, saya kira Anda bisa menilai dari pemahaman tadi apa yang harus Anda lakukan. Saya cuma percaya anakku sekalian, kalau kita bekerja tentunya suara keringat kita yang ditentukan oleh niat kita untuk bekerja. Karena tenaga, pikiran kita curahkan terhadap pekerjaan, kita patut mendapatkan imbalan pekerjaan yang disebut dengan gaji. Kemudian, semua juga dari niat kita bekerja itu mendapatkan pahala demi diri sendiri dan orang lain. Saya tidak tahu membahasakan dari segi fikih agama ini, cuma saya tahu ada semua kita ikhlas dengan tidak terpengaruh terhadap radikalisme dan terorisme. Tentunya kita niat baik, bukan hanya memang dititipkan secara koordinatif kepada anak-anakku semua ini menjadi pimpinan khalifah di muka bumi ini. Kalaupun berilmu dia harus curahkan, harus dia sosialisasikan, harus dia sampaikan kepada orang lain. Itu yang akan mendapatkan pahala. Inilah yang dibicarakan di dalam konteks pembekalan. Yang kedua, soal narkoba. Narkoba itu anak-anakku sekalian pada umumnya dan banyak terpengaruh melalui pergaulan. Saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian, kalau bergaul dengan orang, tidak boleh bergaul sama orang yang menurunkan pemikiran kita, yang menurunkan kehormatan kita, yang merugikan orang tua kita. Carilah yang menguntungkan demi pengembangan diri. Karena narkoba masuk pertamanya biasanya dari berteman yang salah. Selanjutnya dia menjadi pemakai. Setelah pemakai ada efek lain dan ada korban yang lain. Ketika kecanduan, dia mencari uang untuk memakai narkoba. Di situ terjadi problem dalam keluarga, kuliahnya menjadi terbengkalai. Kalau tidak ada uang, dia lakukan menjadi pengedar barang-barang tersebut. Disitulah hancur, belum lagi kesehatannya. Ketika keluar sarjana dia berhenti dari mengkonsumsi narkoba. Saya punya teman anak sekalian, ketika diberikan jabatan umur 40 tahun, tapi karena sering mengkonsumsi narkoba, umurnya sampai dengan 30 tahun karena diserang jantung dengan sangat. Saya kira pandangan ini dan contoh ini menjadi sesuatu yang terpatri di dalam hati. Anak untat tidak salah bergaul, tidak bergaul sama orang yang terpengaruh terhadap ini, dan bisa membahagiakan diri menjadi pimpinan yang akan datang, sekaligus menjadi kebanggaan keluarga di masa yang akan datang.
Yang terakhir saya sampaikan bahwa saya mengambil hikmah di dalam 4 hari pelaksanaan kegiatan ini. Pada waktu pelaksanaan PKKMB, semua bergabung antar fakultas. Hari ini 4 hari, seluruh fakultas bergabung menjadi satu angkatan yang bernasib, insya Allah menjadi orang pemimpin di masa akan datang dan terjadi persahabatan. Bagian laki-laki kalau ada yang cantik mau lirik silakan. Kebetulan antar fakultas. Saya siap pakai songkok kalau melanggar. Kalau saya mencerita ini, kira-kira jam 7 malam harus selesai. Dan aku sekalian dengan Riel tadi sampai angkat tangan, no radikalisme, no terorisme, no narkoba. Ini adalah menjadi patron dalam langkah menjadi mahasiswa Universitas Sarulako. Tidak bersentuhan dengan ketiga hal tersebut. Setuju? Setuju? Dengan tangannya. Kalau tidak saya buka. Setuju? Boleh saya tutup. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang. Dengan mulut saya ketik. Lupa bikin belakang. Habis ini kita nyanyi dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pelatihan bela negara bagi mahasiswa baru angkatan 2023 saya nyatakan ditutup.